Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Hikmatul Lailati Azka, yang kedua Ainul Latifah, yang ketiga Muhammad Ulil Albab, yang keempat Khairuddin. Di sini saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila bagi generasi milenial dan Gen Z. 3 generasi berdasarkan tahun lahirnya. Yang pertama yaitu generasi X yang lahir pada tahun 1965 sampai 1976. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun-tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi seperti penggunaan PC atau personal komputer, video games, TV kabel, dan internet. Yang kedua yaitu generasi Y atau generasi milenial yang lahir pada tahun 1977 sampai 1997. Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi milenial atau milenium. Generasi Y ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan generasi Y merupakan generasi yang tumbuh pada era internet booming. Yang ketiga yaitu generasi Z atau E-generation atau sering disebut dengan generasi net yang lahir pada tahun 1998 sampai 2010. Generasi Z merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Generasi ini biasanya disebut dengan generasi internet atau E-generation. Generasi Z lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Sejak kecil, generasi ini sudah banyak dikenalkan dengan teknologi dan sangat akrab dengan smartphone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif. Selanjutnya yaitu Pancasila dan tantangan generasi milenial dan Gen Z. Yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan. Indonesia adalah negara religius yang menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam bersikap tindak, termasuk sikap tindak dalam dunia virtual. Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam bermedia sosial akan menghantarkan kesedepaan dalam kehidupan beragama. Tidak melontarkan konten penghinaan atau menyudutkan agama dan kepercayaan tertentu, membuat kehidupan beragama menjadi tentram dan damai. Yang kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Memahami dan menghargai hak dan kewajiban setiap orang dalam berselancar di dunia maya adalah salah satu ciri netizen yang humanis, yaitu tidak menyebarkan konten hoaks dan provokasi karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab. Yang ketiga yaitu nilai-nilai persatuan. Forum-forum dunia maya juga dapat dijadikan media untuk memperkuat semangat nasionalisme, memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi saat diskusi di forum-forum dunia maya. Selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap perbedaan di dalam forum online. Yang keempat yaitu nilai-nilai musyawarah dalam hikmat kebijaksanaan. Berlaku santun terhadap setiap pandangan politik setiap orang dalam dunia maya. Ikut serta menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan melalui diskusi online. Menyelesaikan setiap perdebatan di grup online dengan mengedepankan musyawarah. Yang kelima yaitu nilai-nilai keadilan sosial. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengakses informasi dan berkumpul dalam kelompok-kelompok dunia maya dengan tetap menghargai hak asasi manusia setiap orang. Jadi, Pancasila harus dipegang sebagai prinsip para generasi milenial agar generasi milenial tidak gampang terpengaruh oleh radikalisme dan tindakan intoleran dengan derasnya arus informasi yang beredar bebas di media sosial dan internet. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, kebersamaan, dan percaya pada diri sendiri. Pada pelaksanaan langkah itu, perlu diwadahi oleh kelembagaan untuk bersama-sama menerapkan nilai Pancasila melalui sistem dan cara yang kekinian. Dan inilah tugas kita sebagai generasi milenial untuk tetap menjaga dan melestarikan Pancasila agar fungsi dan nilainya tidak punah. Kita hanya perlu berkembang dan belajar dalam bidang yang kita minati dengan jalan yang benar dan harus selalu menumpuk diri terhadap sikap kritis, nasionalis, dan spiritualis guna membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.